Halo historian, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke, sebelumnya kan saya pernah ya membahas kapal penjelajah yang sempat menjadi kebanggaan Indonesia pada tahun 1960-an. Ya, KRI Irian. Kapal penjelajah pertama yang pernah dimiliki oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Tapi, kalian tahu nggak kapal perusak pertama yang kita miliki? Kapal flagship yang pertama kalinya. Nah, itu kapal yang akan saya bahas di video kali ini. Langsung aja ya, inilah dia, kapal perusak N-Class Destroyer, KRI Gajah Mada. Sebelum saya lanjutkan, video ini disponsori oleh World of Warships. Tentu kalian tahu dong, ini adalah game pertempuran laut yang paling populer bagi kalangan gamer dan disukai juga oleh para pecinta kapal laut era Perang Dunia Kedua. Kebetulan banget nih, jenis kapal perusak KRI Gajah Mada ternyata ada loh di game ini. Wah, siapa tahu setelah kalian nonton video ini, setelah tahu sejarahnya, tahu spesifikasinya, kalian langsung hajar login main game ini. Jangan diblokir ya. Oh iya, bagi kalian yang baru mau bergabung dengan game ini, ada penawaran menarik loh. Tapi saya kasih taunya nanti ya. Sekarang, yuk kita lanjut ke sejarah KRI Gajah Mada. Sejarah awal bagaimana Indonesia bisa mendapatkan KRI Gajah Mada bermula dari KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Itu 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu poin dari perjanjian tersebut ada yang mengharuskan pihak Belanda menghibahkan beberapa alutsistanya untuk militer Indonesia. Beberapa persenjataan yang dihibahkan antara lain adalah pesawat tempur P-51D Mustang, tank kelas medium M4A3 Sherman, dan kapal N-Class Destroyer yang nantinya akan diterima pada tahun 1951. Perlu kalian ketahui ya, kapal N-Class Destroyer ini sebenarnya adalah kapal perusak asal Inggris yang diproduksi sejak tahun 1937 hingga tahun 1941. Mayoritas dari kapal-kapal ini dikerahkan oleh Inggris saat terjadinya Perang Dunia Kedua, kala menghadapi Angkatan Laut Jerman dan Italia. Tidak hanya beroperasi di perairan Inggris, kapal ini juga banyak melakukan aksinya di pertempuran Mediterania, namun ada juga beberapa yang dikirim ke teater Pasifik waktu menghadapi Jepang. Selain kelas N, kapal ini memiliki saudara yang lain, yaitu kelas J dan kelas K. Simpelnya itu gini, kelas J dan kelas K adalah kapal yang khusus untuk kebutuhan Angkatan Laut Inggris, sedangkan kelas N adalah kapal yang mayoritas mereka produksi untuk kebutuhan negara sekutu mereka, seperti Australia, Belanda, lalu ada juga yang dibuat untuk Polandia. Nah, Belanda memiliki 2 kapal N-Class ini. Satu yaitu HN LMS Van Galen, dan satu lagi adalah HN LMS Jerkhides. Salah satu yang dihibahkan untuk Indonesia yaitu HN LMS Jerkhides, yang kemudian berubah namanya menjadi RI Gajah Mada pada tanggal 1 Maret 1951. Di tahun itu juga, saat RI Gajah Mada menjadi milik Indonesia, adalah momen di mana Indonesia memiliki kapal perusak yang sekaligus adalah flagship pertama Angkatan Laut Republik Indonesia. Sekarang, yuk kita tengok ya, seperti apa sih karakteristik dari kapal RI Gajah Mada ini. Oke, bobot kapal ini memiliki berat standar untuk berlayar 1.800 ton, dengan berat maksimum untuk berlayar 2.400-an ton. Panjang keseluruhan sekitar 108,7 meter. Lebar balok kapal kurang lebih ya 11 meter. Tinggi keseluruhan kapal termasuk tiangnya ya, kira-kira 19 meteran. Dan draftnya 3,8 meter. Kemudian kapal ini dilengkapi dengan radar pendeteksi kapal laut tipe 286, lalu radar pertahanan udara tipe 285, dan radar sonar tipe ESDIC. Soal senjatanya, mengacu pada catatan dari Belanda, kapal ini memiliki 3 meriam utama
tipe Mark 12 kaliber 120 mm, satu meriam anti pesawat Mark 5 kaliber 102 mm, 4 meriam pertahanan udara Oerlikon kaliber 20 mm, 2 senapan mesin Mark 3 kaliber 12,7 mm, 1 peluncur torpedo kaliber 533 mm, dan yang sudah pasti, setiap kapal perusak wajib memiliki bom bawah air atau depth charge sebanyak 45 bom. Mesin yang digunakan sebagai pendorong kapal ini adalah 2x3 kettle drum dengan 2 turbin uap, 2 baling-baling berkekuatan 40.000 shaft horsepower. Oke, soal kecepatan. Kapal ini sanggup mencapai kecepatan 36 knots atau setara itu dengan 67 km per jam. Jarak jangkauan yang sanggup dicapai kapal ini yaitu sejauh 10.200 km. Nah, bicara soal awak kapal, sanggup menampung sebanyak 185 hingga 220 awak kapal. Oke, sekarang kita bicara operasi militer KRI Gajah Mada saat bertugas dalam Angkatan Laut Republik Indonesia. Menurut catatan sejarah, KRI Gajah Mada turut serta dalam menjalani operasi 17 Agustus pada tanggal 17 April 1958 saat operasi penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Dalam operasi ini, KRI Gajah Mada melancarkan bombardir jarak jauh ke area musuh untuk mendukung pendaratan pasukan marinir di pantai Tabing. Lalu pada bulan Juni 1958, kapal ini juga turut serta dalam operasi Merdeka I saat operasi penumpasan Permesta di Kemah, Sulawesi Utara. Setelah 2 operasi tersebut, tidak ada lagi operasi militer yang dijalani oleh KRI Gajah Mada. Hingga akhirnya pada tahun 1961, kapal ini resmi dinonaktifkan. Karena dapat dikatakan memiliki persenjataan yang udah kuno, usia mesin yang udah tua, dan biaya operasionalnya bisa dibilang cukup tinggi. Nah, di tahun yang sama, KRI Gajah Mada kemudian diserahkan ke Belanda untuk dibesituakan di Hendrik Ido Ambach. Meskipun tidak banyak operasi militer yang dijalani oleh KRI Gajah Mada, namun dari sisi positifnya ya, Angkatan Laut Republik Indonesia setidaknya sudah tidak asing lagi saat menggunakan kapal perusak, sehingga Indonesia bisa naik level ke tahap selanjutnya. Dari memiliki kapal perusak, pada tahun 1962, saatnya Indonesia memiliki kapal penjelajah dan kapal selam pertama. Tentu kalian semua tahu dong kapal apa ya? Ya, KRI Irian dan KRI Pasopati. Semoga kedepannya kita juga bisa punya kapal induk ya Pak. Kita harus kuat. Ya, jadi begitulah sejarahnya. Bagaimana KRI Gajah Mada menjadi kapal perusak pertama yang pernah dimiliki oleh Indonesia pada awal era tahun 1950-an. Meski sosoknya sudah nggak bisa lagi ya kita saksikan secara langsung, tapi KRI Gajah Mada dapat dikatakan adalah kapal yang menjadi cikal bakal modernisasi kapal-kapal TNI Angkatan Laut kita agar dapat menjaga perairan Nusantara. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba sendiri bagaimana rasanya mengemudikan kapal N-Class Destroyer, kalian bisa nih simulasiin di game World of Warship. Game di mana kalian dapat memainkan kapal-kapal perang dari berbagai negara. Rasain deh tuh pertempuran yang seru dan kalahkan kapal-kapal musuh. Oh iya, hampir lupa. Soal promonya. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, ada kabar baik nih bagi kalian yang baru mau main World of Warship. Apaan tuh? Nah, download gamenya, lalu masukkan kode INDO 2022 untuk mendapatkan 1945 kredit, 817 doubloons, dan satu lagi nih yang spesial. Kalian bisa dapat kapal premium KRI Siliwangi selama 15 hari. Ayo dah buruan. Kode ini hanya berlaku ya hingga tanggal 30 Agustus 2022. Sayang banget kalau dilewatin. Cek aja kolom deskripsi untuk link download gamenya. Ayo historian, mainin game ini dan jadilah kapten kapal yang tangguh. Tenggelamkan. Saya bersama para kesatria penjaga kedaulatan Republik Indonesia mengucapkan
Dirgahayu, kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Merdeka! Lalu